Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau bahkan selamat malam ketika Anda menemukan video pembelajaran saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 buah contoh soal tentang resultan gaya. Namun sebelum kita melanjutkannya, saya minta agar Anda tidak lupa subscribe video ini agar Anda menjadi orang yang paling beruntung. Setiap kali ada upload video terbaru, Anda mendapatkan pemberitahuan melalui notifikasi. Dan Anda akan menambah semangat kreasi buat saya untuk mengisi video-video pembelajaran yang berkualitas. Baik, akan kita mulai. Contoh pertama itu dia bilang begini. Besar resultan gaya yang bekerja pada benda adalah. Nah, di situ dia kasih ada benda, kemudian ada 3 gaya yang bekerja. F1 5 Newton, arahnya ke kiri, F2 10 Newton, arahnya ke kiri juga. Namun F3 30 Newton, arahnya ke kanan. Maka ini bisa kita selesaikan dengan cara sebagai berikut. Nah, ini dia. Kita harus membuatnya dalam bentuk sigma gaya. Sama dengan, karena tadi F1-nya itu ke kiri, maka kita kasih minus F1. Ditambah, ingat ya, ini sigma itu artinya jumlahkan. Oke. Nah, lalu arahnya tetap kita perhitungkan seperti ini. F1 kita kasih minus karena arahnya ke kiri. Demikian juga untuk yang F2, arahnya ke kiri, maka kita buat tambah dalam kurung minus F2. Lalu F3-nya ke kanan, maka kita buat dia plus F3 saja. Nah, kita masukkan angkanya seperti ini, minus 5 kurang 10 tambah 30. Nah, hasil yang kita peroleh adalah 15 Newton. Nah, kita peroleh dia itu tandanya positif. Maka resultan gaya yang bekerja pada benda ini tadi ya, itu arahnya ke kanan kalau dia memperoleh positif 15. Oke, itu saja nomor 1 ya. Nah, kita masuk contoh nomor 2. Contoh nomor 2, arah resultan gaya pada gambar di bawah ini. Oke, ini menjelaskan ada 2 orang anak melakukan tarik tambang ya. Si Budi dan si Iwan. Budi memberi gaya 130 Newton sebagai F2. Kemudian si Iwan 120 Newton, kita buat dia F1. Nah, di sini pertanyaannya ya, bisa kita lihat dari opsinya berapa resultannya dan kemana arah resultannya. Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Maka ini bisa kita jawab caranya seperti ini. Kita buat dia sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Oke. Nah, lalu kita masukkan angkanya 120 ditambah min 130. Nah, pasti Anda bertanya, kenapa tadi F2 nggak dikasih minus? Nggak masalah. Yang penting ketika memasukkan angkanya, kita harus membuat tanda minus sebagai arah tanda ke kiri. Nah, lalu pos dikali minus itu kan nanti hasilnya minus. Makanya 120 dikurang 130. Dan kita peroleh hasilnya minus 10 Newton. Nah, tanda minus ini berarti arah resultan gayanya ke kiri. Berarti ke arah si Budi. Dan kalau kita lihat opsi pilihan yang cocok di situ berarti adalah A ya. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Lalu kalau kita lanjutkan contoh yang ketiga ya, contoh yang ketiga. Nah, sekarang contoh yang ketiga kita lihat. Di sini ada soal dia buat begini. Bila F1-nya itu 20 Newton, F2-nya 15 Newton. Bila benda tidak bergerak ya, ini perlu kita cermati tidak bergerak,
maka besar gaya F3 adalah berapa? Nah, ini gambarannya F1 dan F2 itu ke kanan, F3-nya ke kiri. Jadi fokuskan pada kata kalimat pertanyaan tidak bergerak, ya. Nah, berarti tidak bergerak, maka kalau tidak bergerak nanti sigma gayanya harus sama dengan 0. Oke, di sini bisa kita buat dia. Lalu dari sini kita masukkan F1 dan F2 itu arahnya ke kanan. Lalu F3-nya ke kiri. Ini kita masukkan, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, ketika ini nanti kita masukkan angka-angkanya, berarti F3-nya kita pindahkan dulu ke sisi kanan. Lalu kita balik, F3 sama dengan F1 ditambah F2, seperti ini. Nah, dari sini kita masukkan angkanya 20 ditambah 15, hasilnya 35 Newton. Nah, sekarang kita peroleh untuk F3-nya di situ adalah 35 Newton. Jadi yang cocok jawabannya C, ya. Dan contoh yang terakhir seperti ini gambarnya. Pertanyaannya, 4 buah gaya bekerja pada bekerja pada suatu benda seperti pada gambar di bawah ini. Perhatikan, di sini ada banyak gaya yang bekerja, ya. Namun intinya ketika kita menyelesaikan soal seperti ini, ingat dia ada ke sumbu X dan ada ke sumbu Y. Berarti kita harus mengkelompokkan ke sumbu X-nya dulu, kemudian ke sumbu Y. Jadi caranya begini. Kita buat dulu sigma fx. Sigma fx itu kan nanti dia sesuai dengan gambarnya ada 24 Newton ke kanan, lalu ada 24 Newton ke kiri. Maka dengan begitu ini nanti 24 kurang 24 hasilnya juga 0. Nah, setelah untuk sigma fx selesai, baru kita lanjut ke sigma fy. Nah, untuk sigma fy perhatikan. Kalau nanti arah gaya ke atas itu kita kasih sign-nya positif dan arah ke bawah itu nanti sign-nya negatif. Dengan begitu untuk yang ke atas itu nanti dia kita buat 24 ditambah 38 kurang 36 ditambah 48. Maka hasilnya 62 dikurang 84 dan kita peroleh minus 22 Newton. Nah, sampai di sigma fy dan sigma fx tadi sudah. Sekarang kita buat resultannya. Nah, untuk memperoleh F resultan, maka kita menggunakan akar kuadrat dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Nah, ini datangnya dari model dalil Pitagoras. Nah, kemudian kita masukkan sigma fx itu 0. Kemudian sigma fy itu kan minus 22. Nah, kalau kita kuadratkan juga nanti hasilnya, lalu kita akar itu sama, 22. Ya, 22 Newton. Namun kalau mau mencari arahnya kemana, karena tadi dari sigma fy itu hasilnya minus 22. Minusnya itu mengindikasikan kalau arah resultan itu bekerja ke bawah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu cara mengerjakannya. Dan saya berharap dari 4 contoh soal ini kita dapat memahaminya dengan baik. Itu saja yang bisa saya buat untuk sesi pertemuan kali ini. Sampai bertemu di sesi pertemuan berikutnya. Terima kasih.